20 April 2021 kemarin stagnan saja. Bukit Asam juga stagnan, tapi kalau berbicara kinerja 1 minggu, ini untuk Adaro naik 2,16%, kemudian Indo Tambang Raya Mega naik 4,7%, Indika Energi naik 5,78%. Itu dia ada beberapa emiten batubara yang listing di Bursa Efek Indonesia yang kami tampilkan kinerjanya selama 1 minggu terakhir. Pak Hans sendiri menilai benarkah investor beralih ke ataupun masuk ke dalam emiten batubara lagi seiring dengan prospek pemulihan ekonomi dan juga kinerja dari ekonomi Tiongkok gitu ya. Dan Anda merekomendasikan juga tidak emiten-emiten berbasis batubara ini? Ya, pertama harus kita lihat mungkin tahun 2020 bukan tahun yang terlalu baik untuk emiten batubara ya, tapi mereka sudah menunjukkan perbaikan kinerja itu pada 3 bulan kuartal terakhir gitu. Karena hampir 6 bulan awal gitu ya, di awal tahun itu harga komoditas batubara itu salah satu yang melemah gitu ya karena pandemi. Tapi seiring dengan mulai dibukanya ekonomi gitu ya di kuartal ketiga dan keempat gitu, harga batubara mulai bergerak naik gitu. Dan kenaikan batubara ini mungkin diperkirakan masih akan berlanjut di sepanjang tahun 2021 gitu. Jadi masih menarik dong emiten batubara, Pak Hans? Ya, kita masih merekomendasikan emiten batubara di periode yang lebih panjang untuk akumulasi beli gitu ya. Memang di jangka pendek kelihatannya sentimen kenaikan pandemi COVID-19 di berbagai negara ini jadi sentimen negatif dulu ya. Tetapi di jangka yang menengah emiten batubara masih menjadi rekomendasi beli kita. Oke, jangka menengah itu minimal berapa lama Pak Hans time frame-nya? Ya, 1 sampai dengan 3 tahun kita pikir emiten batubara masih cukup menarik. Oke, kalau misalnya ingin mengoleksi sebuah saham untuk jangka waktu menengah, batubara adalah salah satu pilihan dari Pak Hans. Ya, betul. Nah, emitennya kan ada cukup banyak nih Pak Hans. Yang paling Anda highlight itu emiten apa dari batubara? Ya, kalau secara teknikal kita akan merekomendasikan PTBA yang pertama ya, beli di 2.380-an ya, sampai 2.400. Cut loss di bawah 2.300, target kita 2.560 ya untuk PTBA ya, ini untuk jangka pendek trading. Harganya udah ke bawah ya. Bisa trading juga ternyata ya, nggak selalu harus untuk jangka menengah Pak Hans ya? Ya, kemudian yang kedua Adaro kita rekomendasikan beli juga 1.160 sampai 1.185, cut loss di bawah 1.100, target kita 1.230. Harga-harga sekarang dong penutupan kemarin boleh lakukan pembelian untuk Adaro? Ya, kita rekomendasikan untuk harga-harga saat ini. Oke, kenapa harus PTBA dan Adaro Pak Hans? Apa yang unggul dari kedua emiten batubara ini dibanding yang lain? Ya, kalau saya sih memang melihat ini kebetulan pilihan secara teknikal ya. Kebetulan saham ini udah agak turun ke bawah dan berpeluang untuk swing naik ke atas ya gitu. Jadi kita memilih 2 emiten ini. Lalu memang kalau PTBA kan dikonsumsi dalam negeri dan kita pikir demand-nya masih tetap kuat. Oke, sementara Adaro hanya pure based on technical. Anda lihat ada peluang kenaikan. Tapi sebenarnya saham-saham seperti ITMJ juga menarik ya. ITMJ, kemudian Harum juga menarik emiten batubara yang lain. Oke. Pak Hans tadi bilang oke untuk menengah panjang. Tadi kan jangka pendeknya Pak Hans, singkat saja kalau PTBA Adaro untuk jangka menengah panjang targetnya berapa Pak? Ya, kita pikir PTBA itu 3.000-an target kita ya. Sedangkan Adaro di 1.800 ya sebagai target kita. Oke. Baik Pak Hans, kita lanjutkan nanti untuk emiten yang lain. Kita cukupkan untuk emiten pertambangan batubara pemirsa ya. Dan kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.